Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan menampilkan sebuah pertandingan yang sangat menarik antara Magnus Carlsen melawan Bu Xiangxi di kejuaraan dunia pada tahun 2017. Carlsen yang biasanya bermain kuat, terutama jika memegang putih, kali ini dibuat hancur berkeping-keping kala menghadapi Bu Xiangxi. Ya, Bu Xiangxi, pecatur dari Cina, dengan sangat berani bermain brutal membongkar pertahanan Raja Carlsen, memaksa sang juara dunia menyerah pada langkah ke-36. Oke, langsung saja kita lihat bagaimana partai kekalahan dari sang juara dunia ini. Carlsen yang memegang putih memulai dengan E4, dibalas Bu Xiangxi E5, kemudian Carlsen gajah ke C4 dan Bu Xiangxi membalas dengan kuda F6 mengancam pion, kemudian dibela D3, kuda C6 dan kuda F3. Kemudian Bu Xiangxi gajah E7 dibalas Carlsen rokade pendek dan Bu Xiangxi dibalas dengan rokade pendek. Kemudian Carlsen memainkan gajah ke B3 dibalas D6 membuka jalur pengembangan gajah. C3, gajah E6 dan Carlsen benteng E1. Bu Xiangxi memainkan menterinya dan Carlsen mengembangkan kudanya. Benteng A ke B8, sebuah langkah baru dan agak misterius yang mempersiapkan langkah pion D5. Intinya adalah bahwa setelah bertukar pada D5, hitam sering memiliki masalah dengan pion E5-nya. Setelah putih melakukan pin terhadap kuda dengan gajah ke A4, Bu Xiangxi ingin mencegah ide gajah A4 dengan pion B7 ke B5 pada waktu yang tepat, sehingga mematahkan pin dan menjaga pion E5. Oke, kita lanjutkan. Carlsen melanjutkan gajah C2, sebuah langkah khas mundur gajah yang tetap menjaga ketegangan di pusat. D5, hitam memulai bermain api di pusat. Hitam mengorbankan pion utamanya seperti di garis Marshal Ruy Lopez. Apa ide Bu Xiangxi terhadap pengorbanan pion itu? Jika Carlsen menerima pengorbanan pion dengan E kali D5, maka dipukul dengan gajah, kuda kali E5, dipukul balik dengan kuda, dipukul benteng, gajah D6, benteng kembali. Hitam memiliki sepasang gajah yang mengerikan dan sangat aktif mengarah ke pertahanan rokade putih. Oleh karena itu, sang juara dunia menolak tawaran itu dan memainkan langkah ini, ya H3, mencegah hitam terhadap pendudukan di G4 dan mengancam kuda ke G5. Dibalas H6 mencegah kuda ke G5, E kali D5. Tapi pada akhirnya Carlsen menerima pion ini, yang berarti menerima pengorbanan pion E5. Kuda kali E5, dipukul kuda, dipukul balik dengan benteng. Gajah D6 mengancam benteng. Benteng kembali mundur. Gajah kali H3. Bu Xiangxi mengorbankan gajahnya dengan kompensasi serangan yang kuat, dan Magnus memutuskan mengambil gajah itu. Dipukul balik dengan menteri. Hitam sekarang unggul inisiatif dan perwira yang aktif pula. Carlsen melakukan langkah defensif, kuda ke F1 mengawal petak H2, benteng B ke E8. Tentu saja sangat buruk apabila putih melakukan pertukaran benteng di E8, karena setelah dipukul balik dengan benteng F8, benteng ini nantinya akan naik ke baris ke-6 mengancam ke G6, dan ini akan menjadi masalah yang sangat serius untuk putih. Di sini Carlsen melanjutkan dengan D4 dengan ide manuver gajah ke E4 lalu ke G2 mengawal sayap raja, tapi dengan cepat dicegah Bu Xiangxi dengan F5. Ini tidak hanya menghentikan niat putih, tetapi juga menyiapkan pergerakan di sepanjang baris ke-6. Carlsen melanjutkan dengan gajah B3 mengancam kuda sekaligus pin ke raja. Dibalas C6 membackup kuda. F4, Raja H7 melepaskan pin
Karena pin telah terlepas, maka Carlsen melakukan pertukaran gajahnya dengan kuda hitam. Dibalas sekali D5, benteng E3, benteng pukul benteng, dan gajah pukul benteng. G5, langkah kuat dari Bu Xiangzi. Mungkin Carlsen meremehkan langkah ini. Sekarang selain benteng, Bion pun memasuki serangan, dan ini akan memberikan kunci kemenangan buat hitam. Langkah ini sekaligus melucuti peta F4 sehingga membebaskan diagonal untuk gajahnya. Raja F2, G kali F4, Menteri F3. Carlsen terpaksa mengembalikan keunggulan perwiranya untuk mengurangi tekanan. Apabila putih menyelamatkan gajahnya, maka Menteri H4 skak, Raja F3, benteng G8, Menteri B1, Menteri G4 skak, Raja F2, gajah E7 dengan ancaman kuat gajah H4. Oke, kita kembali. Setelah Carlsen melangkahkan Menteri F3, hitam melanjutkan dengan F kali E3 skak, dipukul balik dengan kuda. Menteri H2 skak, Raja ke F1, benteng G8 dengan ancaman mat di G8. Menteri kali F5 skak, ditutup dengan benteng. Raja ke E1, dan Bu Xiangzi memainkan H5. Bu Xiangzi menyelinap selangkah lagi dari kemenangan. Raja D1, Raja H6 menghilangkan pin. Kemudian Carlsen melanjutkan dengan kuda C2, H4, kuda E1, dan Bu Xiangzi tetap melanjutkan perjalanan pionnya dengan H3. Kuda ke F3, Carlsen bertahan tanpa sempat mengaktifkan bentengnya. Menteri G2, kuda E1, Menteri G4 skak, melakukan pertukaran menteri dan menteri pukul menteri, dan dipukul balik dengan benteng. Kuda F3, benteng G1 skak, dan Bu Xiangzi menyelesaikan permainan dengan brilian, mengorbankan benteng untuk meloloskan pion promosinya, sehingga memaksa Magnus Carlsen menyerah. Apabila dilanjutkan, benteng dimakan, maka H2 dan promosi ke H1 tidak dapat dibendung oleh putih. Oke, demikianlah partai kekalahan sang juara dunia Magnus Carlsen di tangan Bu Xiangzi di kejuaraan dunia tahun 2017. Semoga menjadikan pelajaran bagi kita untuk lebih mempelajari posisi di permainan catur. Oke, akan kita tampilkan kunci jawaban problem 3 langkah mat video yang kemarin. Kunci jawabannya adalah promosi ke E8 menjadi benteng. Apabila Raja kali A5, maka A8 promosi menjadi kuda, dan Raja ke B5, benteng ke E5 skak mat. Di sini apabila Raja ke C5, maka A8 menjadi menteri. Di sini hitam ada 3 pilihan, yaitu Raja ke D6 atau ke B5 atau ke D4. Apabila Raja ke D6, maka menteri ke C6 skak mat. Apabila Raja ke B5, maka menteri ke D5 skak mat. Apabila Raja ke D4, maka menteri ke A7 skak mat. Dan oke, akan kita tampilkan juga problem 3 langkah mat terbaru. Putih giliran melangkah dan mematikan lawan dalam 3 langkah mat. Selamat berpikir, silahkan dijawab di kolom komentar, dan jawabannya akan kita tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.